Welcome to SPSI Podcast. Sana sini cerita apa aja jadi seru. Podcast yang menceritakan banyak hal, Mulai dari isu yang lagi happening banget. Halo semua, aku Dea. Hai leaders, aku Aisyah. Oke, bisa kita mulai ya. Oke. Sebelum itu aku mau kasih disclaimer dulu. Permainan ini tuh memiliki sifat yang penilaiannya sangat subjektif. Dan selama dalam proses pembuatan video nggak ada maksud dan unsur untuk mengajak orang lain untuk memiliki penilaian buruk terhadap seseorang. Oke, karena kalau nggak paham kita bisa mulai nih. Oke, langsung pertanyaan pertama. He's a 5 but he's super confident. Siap? 1, 2, 3. Five. Oh, kenapa tuh? Ya, it doesn't change anything sih. Kayak udah. Oke, kalau Aisyah? Aku 10. Karena kalau menurutku confident itu tanda dari seseorang mencintai dirinya sendiri. Oke. Jadi menurutku it's okay. Oke. Lanjut ya. He's a 10 but he body shames others. 1, 2, 3. Wah, 1. Kenapa tuh? Karena menurut aku kalau dia body shames others jadi nggak ngehargain orang lain juga gitu loh. Jadi menurut aku nol sih sebenarnya nggak sih. Iya, setuju banget. Sama. Sama Oke. karena nggak banget sama. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. He's a 7 but he doesn't listen to you when you're talking. Ready? 1, 2, 3. One. Kenapa? Soalnya aku suka ngomong kalau misalkan dia nggak dengerin aku berarti dia nggak pernah ngedengerin aku karena aku ngomong tiap saat. Oke. Kamu Aisyah? Kalau aku 3, karena menurutku kunci dari teman atau pasangan itu kan ketika kita tahu kebutuhan, ketika kita paham orang tersebut. Nah kalau dia nggak bisa dengerin kita, ya dari mana kita tahu kebutuhan dan apa yang dia pengen. Berarti kalian sama-sama perlu yang a good listener gitu lah ya? Iya, Banget. betul. Oke, lanjut. Dia ini bukan 10 lagi nih, udah almost a million. Tapi he doesn't express his true feelings ke kalian. Berapa tuh kira-kira? 10 sih, soalnya ya karena anak jiwa-jiwa anak sekolah sih kayak I can fix him. Aku harus nonton dia. Loving the confident. Oke, Aisyah? Sama 10. 10. Karena nggak setiap orang bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan dan it's okay. Dan ya sebagai kita warga psikologi, bener kata Kak Dea tadi, kita Nah sebagai pasangan harus menonton. Jadi menuntun nggak tuh bahasanya? Oke, lanjut. Dia tuh 8, tapi dia tuh suka nge-share semua pendapat dia di sosial media. Bahkan ya hampir semua lah, jadi mungkin hitungannya kayak oversharing gitu. Itu kira-kira berapa jadinya? Oke, ready? 1, 2, 3. 6. Beda nih. Dari siapa dulu nih mau jelasin? Aku dulu deh. Kalau aku emang kurang suka cowok yang aktif di sosial media sih, nggak tahu kenapa. Kayak it's a no from me. Berarti kamu nggak mau ngomong yang seleb-seleb gitu? Enggak. Oh, nggak mau. Kalau bisa nggak sampai sosmed. Waduh, preference ya. Oke, Aisyah gimana? Iya, aku juga, dan kayaknya lebih bawah ya 2, karena aku sendiri pun nggak suka terlalu men-share sesuatu di sosial media. Apalagi menurutku kalau seorang laki-laki tuh wibawanya agak beda kalau dia terlalu banyak men-share, apalagi hal-hal yang dibilang nggak penting dan di-share itu kerasa beda aja gitu. Agak. Oke, lanjut ya. He's a 4 but have high tolerance for empathy and understanding others. 1, 2, 3. 7. Oke, boleh kasih penjelasan dong? Ada dulu. Bare minimum sih. Oh, bare minimum. Bare empati. Emang semua manusia harus bare empati, jadi kayak Oke. Kalau Aisyah? Perfect. Aku suka yang kayak gitu. Oke, perfect tuh, dapat perfect dari Aisyah ya. Oke, lanjut. He's a 7.5 but he have the same sense of humor with you. Jadi sense of humornya sama, lucunya sama kayak kalian gitu. Jadi berapa ratingnya? 10. Oke, kenapa?
Soalnya lebih nyambung aja nggak sih kalau humor udah sama tuh udah kayak lebih enak ngobrolnya dan jadi kayak lebih enak aja kalau buat ngejalanin hubungan. Kalau Aisyah cuma naik 0,5 berarti Aisyah. Iya, karena aku merasa diri aku humornya tuh rendah, jadi aku butuh yang lebih dari aku. Butuh yang lebih Berarti untuk receh. menghibur kehidupan yang agak Berarti dia merasa humornya bagus ya? aku enggak kalau itu. Oke, lanjut. He's a 5 but he can explain you about statistic gently. Oke. Oke, 1, 2, 3. Nah, Kenapa tuh? Awalnya 5 loh. karena aku suka diajarin sih. Oh gitu. Aku suka cowok yang bisa ngajarin. Karena aku suka belajar. Oke, lanjut Aisyah. Kalau aku sendiri, kebetulan matkul aku sekarang ada statistik dan menurutku itu cukup susah. Lucu, kan? Jadi, iya sebuah kayak nemu mutiara lah buat ketemu orang yang bisa mengajarkan statistik. Oke, lanjut ya. He's a 6, but he can explain to you gently and properly about 101 of MBTI. 1, 2, 3. Ini. Oh ganti. Oke. Coba jelasin dong. Nggak butuh dijelasin. Sebenarnya aku nggak butuh dijelasin MBTI, jadi kayak buat apa? Oh, nggak yang urgent banget ya. Oke, kalau Aisyah? 10 karena ketika dia menjelaskan kan pasti kita banyak sharing kayak gitu kan, dan itu aku suka. Jadi bahan obrolan ya. Iya betul. Oke. Lagi berbobot dan bermanfaat kan pasti kalau ngomongin hal itu kan. Soalnya aku kalau ngobrol nggak suka yang bermanfaat. Aku sukanya yang obrolan-obrolan biasa aja. Mau yang santai aja gitu kali ya. Oke. Udah pusing. Oke, lanjut. He's a 6.5, but he truly focus on his career path and thinks about the future and what they should do to the next step of his life. Oke. Oke, Aisyah mikir dulu nih. Iya, sebentar ya. Udah. Oke, 1, 2, 3. Dari aku 10. Kalau bisa sih 1 juta ya. Wow, 1 juta. Kenapa tuh? Soalnya aku tuh suka sama orang yang tahu apa yang dia mau terus yang tegas kayak aku tuh pengennya ini gitu. Terus dia berani proses buat jalan itu. Jadi kayak 100 sih dari aku. Oke. Kalau Aisyah gimana? Aku cuma 9 ya. Ampun ya, karena ya bagus sih yang udah melihat ke depan 10 tahun bahkan 50 tahun ke depan, tapi menurutku menoleh ke belakang juga perlu sebagai sebuah pelajaran, jadi nggak melulu ke depan. Oke, jadi masih perlu nengok ke belakang dikit lah ya. Kalau aku emang orangnya nggak suka nengok ke belakang karena begel juga ya. Oh gitu. Spion, besok aku beli spion 2 gini. Gitu sih. Oke, next ya. Ini terakhir nih. He's an 8, but he won't change himself karena he's stubborn. Dia keras kepala kalau diomongin, dia nggak mau berubah gitu. Oke. Oke, Aisyah? Udah. Oke, 1, 2, 3. 1. Waduh, itu berapa tuh Aisyah? Ini 0. Oh, 0. Kenapa tuh? Padahal 1 sih, karena aku nggak mau sama yang keras kepala. Dan kalau misalkan dia nggak mau berubah, sama aja dia kayak apa? Nggak biarin diri dia buat stuck di situ aja. Jadi kayak buat apa? Kayak nggak mau melangkah Iya, gitu terus ya. kan aku juga mau punya hubungan tuh yang bisa grow together juga kan. Jadi kayak aku nggak mau kalau cuma stuck di situ. Oke, kalau Aisyah gimana nih? Sampai 0 loh ratingnya. Nggak banget, karena setiap orang itu pasti mengalami perubahan, dan itu tuh nggak semua orang bisa sadar apa yang berubah dari dirinya, dan perlu banget koreksi dari orang lain. Dan kalau nggak bisa dibilangin, kalau nggak mau mendengarkan ya udah bye sana. Pergi Jadi aja. ngasih saran ke pasangan tuh juga perlu ya buat sama-sama grow gitu. Kalau mungkin kalau dari aku ya, kalau cari pasangan itu pahami dulu diri sendiri maunya kayak apa. Terus juga kalau udah nemu red flag dari orang tuh jangan kayak banteng, jangan kayak oh yaudah aku bisa benerin dia, aku jangan kayak gitu, karena nanti rusak diri sendiri juga. Terus kayak ya kan untuk berobat juga susah ya, mahal juga, terus juga butuh proses yang lama. Udah sih itu aja dari aku. Mungkin dari Aisyah ada tambahan. Dan kita tuh bebas loh menentukan orang seperti apa yang kita mau. Jangan karena
ini kok teman-temanku pacarnya tuh pada standarnya segini semua, oke aku ikut segini. Nah, nggak harus kayak gitu, kita bebas menentukan seperti apa, karena kadar diri kita juga berbeda dengan orang lain. Dan pastinya cari yang match sama kita, jangan kayak tadi terlalu banyak toleransi sama orang, akhirnya kita sendiri yang tersakiti. Iya, terus sekarang kan orang-orang kayaknya banyak yang FOMO juga kalau ngeliat orang lain pacaran, kayak ih mau lucu, tapi juga kita nggak benar-benar siap buat ngejalin hubungan yang serius itu. Jadi terpas ngejalin hubungan, tau-taunya sering berantem, terus kan kaget, stres. Oke, emang keren banget sih kalian hari ini. Jadi karena ini udah di akhir, sebelum menutup podcast di hari ini, aku cuma mau menyampaikan bahwa nggak sepenuhnya kita itu bisa berpatokan pada suatu angka, terutama terkait kepribadian dan karakter seseorang. Jadi bukan sebuah hal mutlak melihat seseorang dari apa yang menjadi kelemahan dirinya. Jadi di sini kita tuh pengen ngajak penonton semua untuk lebih bisa memahami dan menyadari bahwasanya penilaian individual itu memang penting, tapi bukan menjadi tolak ukur yang utama gitu. Oke, aku Sania pamit undur diri. Undur diri juga. Aku Aisyah pamit undur diri juga. Thank you udah nonton podcastnya sampai akhir. Jangan lupa follow Fapsi UMM dan subscribe Psikologi UMM di YouTube. Bye.